Arcusena versus EVOS Legends. So good luck, have fun and enjoy the game. Yoi, enjoy the game. Langsung saja Warlord dengan penggunaan dari Faramisnya ada di remit udah level 2. Ada pergerakan dari Dreams ya, kita tahu lah Atlas ya. Sebelum sampai ke level yang keempat hanyalah cumi-cumi yang berterbangan kemana aja di lane of down. Bukan kerupuk cumi ya? Bukan, bukan Pak, bukan. Brans masih berhasil untuk masuk ke dalam outer turret-nya walaupun ada gangguan yang memang diberikan oleh dua player sekaligus sampai di area tengah. 3 player EVOS Legend rotasi bareng loh, jalan bareng. Ini kan agak-agak serem ya ngeliat 3 player yang kayak begini, yang damage-nya juga sangat mumpuni loh. Tapi Atlas mencoba untuk bisa ngerusuh sedikit masuk ke dalam area jungle dari Sena. Yes, di area bawah Justin yang seperti kita tahu Esmeralda matchup lawan Grok, mungkin clearing minion cepat bisa dilakukan oleh kedua player, tapi baik lagi pasti Grok akan menerima poking damage. Tapi di area atas Brans follow up damage yang kurang sepertinya. Violence yang malah terkena poking balik dengan ada Madol di sana yang connect ke arah Ether, dan juga Violence bahkan harus recall terlebih dahulu mengingat Ether sekarang menjadi target oleh Brans dan juga Dreams yang mulai bersiap di arah semak-semak. Tapi Gold Crab masih bisa diamankan oleh seorang Ether di area bawah. Psychots yang nggak mau memunculkan posisinya berada di mana. Justin pun menunggu waktu yang tepat untuk bisa memberikan pokingan lagi damage, karena kita tahu untuk di early game pasti Esmeralda bisa untuk memberikan banyak sekali pokingan damage ke arah seorang Grok. Psychot ngapain sih? Muter-muter ya. Dia mutar ya di Analognya situ. rusak ya, analognya rusak. Malfunction kayak robotnya. Web. Atlasnya ya naon eta, darahnya sisa segitu, SP-nya hanya sedikit. Tapi Melissa tetap berada di dalam lane-nya sendiri. Di bawah ada pergerakan lagi dari 3 hero sekaligus yang dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi Justin di bagian belakang siap untuk lompat dengan satu Palistar Moonnya. Akankah momennya pas? Karena untuk kali ini Palistar Moonnya berhasil untuk mendapatkan sekarang 3 peda juga ada Wave Dragon, namun Tartarunya berhasil diamankan pula oleh Versik. Dengan adanya lagi satu call out yang dikeluarkan oleh Faramis, First Blood presented by PCA pun menjadi milik dari Arcusena. Ya, pertempuran yang sangat baik. Kita lihat gimana meskipun Turtle berhasil diamankan oleh Versik tadi ya, tapi dia terpick off dan membuat Versik akan lebih sulit lagi farming untuk di menit yang kedua. Tapi kita lihat ke arah atas Pranata, satu bar SP terakhir. Sudah ada 2 player yang engage juga dari arah tengah, Hijime dan juga Dreams yang bersiap dari belakang meskipun dibuka posisinya oleh seorang Violence yang mengetahui keberadaan dari 2 player yang punya rencana jahat ke arah seorang Pranata. Nih, Tapi pro farming nih Pak. pro farming langsung ambil 2 sekaligus ya. Iya. Oke. Pokok kalian kalau emang udah mabar sama teman kalian yang bisa farming kayak begitu, jago tuh dia. Jago tuh. Ditentuin jago apa enggak tuh dari farming kayak tadi ya. Oke, back to the game. Warlord terlihat di depan sana harus lari ke arah outer turret karena It's di area lain. What happened Pranata? Harus terpick off oleh seorang Hijau, tapi lagi-lagi di area para buff-nya Ender. One last hit, masih bisa kabur ke arah belakang. Magic Shockwave belum tepat sasaran, tapi The Wave Dragon Violence mendapatkan Versik lagi untuk di menit yang ketiga, membuat Versik 2 kali terpick off meskipun dia tadi sepertinya bisa tetap mendapatkan untuk purple buff-nya. Lebih baik lagi 2 kali terpick off ini bukan hal yang baik oleh untuk seorang Versik. Yap, jadi gagal untuk bisa menjauhkan levelingnya kan. Iya. Padahal mereka udah berhasil untuk menang objektif, mereka berhasil mengamankan lagi ke arah purple buff karena di purple buff itu juga kan sumber XP, Pak. Iya, sumber XP, sumber yang penting tim buff-nya sih sebenarnya Iya. purple kan. Karena kita tahu Hayabusa hero yang benar-benar butuh banget purple buff. Kalau misalnya dia nggak ada akan sulit untuk ngeluarin semua skill kombonya, dan yes, direbutnya purple buff dari Hayabusa akan mempersulit lagi dia untuk melakukan pick off. Tapi Warlord Shadow Stampede-nya kena, Hijime depan sana menjadi target, masih ada Blind Shoot belum dikeluarkan. Di arah line Dreams coba untuk membuka vision saja, mencari tahu siapa saja player yang ada di dalam semak-semak. Violence, The Wave Dragon connect karena seorang Dreams dikombo dengan Shadow Stampede, belum ada follow up damage yang cukup sakit meskipun Dreams kehilangan 3 bar SP-nya. Tapi sekarang Turtle presented by Lita sudah mulai hadir kembali di menit yang keempat, dan Psychots pun dari arah XP lane dari jauh naik grab datang ke area Turtle, jadi cepat jalannya. Cepat banget, Pak. Tadi untuk asli penyebutannya juga cepat sekali kan. Cepat sekali. Cepat sekali. Tapi sekarang kita fokus lagi ke arah turtle-nya. Siapa yang akan mendapatkan langsung ke arah turtle ini? Karena sekarang ada Fatali yang memang langsung connect ke arah 2 player, namun masih ada Kalta yang bisa langsung aja memberikan sebuah backup, namun Hayabusanya tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan. Pakito untuk ketiga kalinya berhasil dihancurkan. Wave Dragon-nya udah connect pula ke arah dari Bran berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut, tapi tidak akan kuat lagi karena dirinya berhasil langsung diamankan. Yes, tapi sekarang ada lagi pertukaran di mana bertukar dengan 2 di area Turtle. Yang kedua, 2-2-2 ini bukan hal yang cukup bagus juga, mengingat tadi teamfight yang sudah bagus di engage dari kedua belah tim, di mana Arcusena dengan tepat sasaran. Dan inilah replay presented by Grab yang akan segera kita saksikan apa saja yang terjadi. Fatalings yang diinisiasi sama Dreams mendapatkan 2 player dan Wild Charge di saat yang tepat ketika Calm Altar di pop up.
itu membuat sia-sia juga untuk kehilangan 2 source skill penting. Tapi baik lagi, Violence bisa mendapatkan berat di depan sana yang harus terpick off untuk pertama kalinya. Di menit yang keempat membuat dirinya lebih sulit lagi untuk mendapatkan snowball di area early game-nya. Tapi sekarang mid lane-nya coba untuk diberikan pressure. Hijaunya belum tertarik oleh Shadow Stampede. Mencoba mendapatkan outer turret meskipun ada Violence di depan sana. Dan Versik yang sudah mulai bersiap juga mengumpulkan combo-kombonya dari tapi apa yang terjadi, Brans? Terpick off oleh Aether di bagian atas. Itu yang kita sebutkan tadi gitu loh. Masih tetap akan bisa dari Hayabusa. Jadi ya mau nggak mau Hayabusa kalau bisa mungkin memperbanyak ya pergerakannya ke area gold lane itu sendiri. Karena untuk dari sisi landingnya sendiri antara Pranata dan juga Brans, kayaknya Brans dari tadi juga bisa mendapatkan keuntungan. Karena sekarang coba lihat Fataling akan ke connect karena Pranata, tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil langsung diamankan. Malah untuk kali ini Violence yang berhasil untuk bisa memberikan lagi satu epic knock up. Dan juga Aether dengan satu Phantom Shuriken-nya dikeluarkan memberikan damage yang cukup optimal. Violence membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang bisa melewati satu garis yang dia ciptakan. Ya, miskalkulasi Fataling tadi dari Dreams yang sayang sekali. Meskipun harus flicker dikeluarkan, tapi kita akan menyaksikan head to head presented by Koda Shop antara Brody dan juga Melissa, Pranata dan juga Brans di area gold lane-nya untuk game yang kedua. Engage lagi di area belakang, menuju ke arah Brans, kena shadow kill tapi masih belum bisa ter-pick off. Malah sekarang Eden harus lari ke bagian belakang meskipun The Wild Dragon fokus lagi ke arah Brans. Brans jadi target, di-pick off begitu saja dengan corrosive strike dari seorang Pranata, tapi outer turret pun harus dihancurkan meskipun ada Soul Altar untuk melindungi player dari Arkisena. Dan sekarang Hijaume yang tertarik lagi, Black Shoes dikeluarkan untuk balik ke arah belakang. Shadow Stampede hanya untuk menarik saja dan nggak punya lagi skill untuk melarikan diri dari Warlord. Harus cooldown dulu, reset dulu, disengage yang cukup rapi. Mereka sudah untung banyak meskipun ada pertukaran di bagian bawah. Kita lihat outer turret dihancurkan, tapi Justin hampir saja one last hit. Double jab dari Versik yang hampir saya mempick off seorang Justin di area lain. Outer turret di mid lane harus dihancurkan. Dan yes, sekarang Psychos menunggu momen yang tepat untuk bisa mendapatkan purple buff dari seorang Aether. Harus dipaksa mengeluarkan retributions-nya agar Turtle yang 3 berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Gede banget ya tadi damage-nya ya. Gede banget. Itu kan Esmeralda. Ada shieldnya. The shield-nya gitu loh. Semuanya pun tergerus dengan damage yang begitu banyak masuk ke tubuhnya. Turtle berhasil diambil lagi. Outer turret di area tengah udah dihancurkan pula. Tapi Psychon udah melupakan apa itu XP Land. Saya tidak ingat. Saya akan bergabung bersama dengan kalian. Tidak ingat. Oke, back to the game. Gimana sekarang? Semua turret dari arah ke sana berhasil dihancurkan. EVOS Legends masih cukup unggul juga. Dan kalian kalau misalnya mau unggul dari segi ekonomi kalian yang pasti harus saving sebanyak-banyaknya money dengan nobar PPS sambil order Grab diskon sampai dengan 50%. Caranya gampang, tinggal scan QR code yang ada di bawah. Bisa dihindari tapi Fataling enggak, Pranata nggak bisa kabur kemana-mana dan dominasi saya sudah mulai diamankan. Aether dari arah belakang menarah karena seorang Hijaume Black Shoes untuk menyelamatkan nyawanya. The Way of Dragon karena seorang Dreams dan yes terpick off seperti Dreams-nya. Tapi Psychos masih ada satu baris terakhir tertarik Shadow Stampede. Oke, malah seorang Violence yang hilang dan juga Warlord-nya nggak bisa bertahan dari Versik dengan double jab kombonya. Hilang 2 player dari arah Arkisena. Buset, itu tadi kalau ada efek bakaran dari mungkin item yang bisa dimiliki oleh Hijaume kayaknya ya bu saya tadi kelar ya Pak ya? Iya, kelar banget. Iya, tapi ternyata kan tadi tidak ada efek bakaran. Dia untungnya masih bisa pergi dari area tersebut. Tapi balik lagi, setup yang udah mereka lakukan again and again gagal. Lagi dan lagi gagal. Padahal itu udah nge-counter banget karena ada beberapa source skill yang udah keluar barusan gitu. Fataling nggak ada, Wild Charge nggak ada gitu loh. Nggak banyak lagi dari source skill yang memang udah bisa yang dimiliki oleh pemain pas aja. Malah sekarang purple buff-nya udah langsung diinvasi dan juga Paramis dibanting, ada Brody dibanting juga, semuanya pun langsung menghilang dengan cukup cepat di area dari purple buff milik Arkisena. Jahat banget sih damage dari Versik sebenarnya tadi pada saat Fatalicia connect ya ke arah 2 player Warlord dan Pranata langsung bisa menghilang tanpa jejak dan membuat keunggulan semakin jauh lagi untuk EVOS Legends karena kombonya cukup banyak. Ada Fatalis bisa dikombo dengan double jab, Fataling bisa dikombo dengan Muddle dan juga Wild Charge. Ini yang bisa digunakan kapan aja untuk bisa menyelamatkan player-player dari EVOS Legends. Tapi The Wild Dragon juga ada seorang Brans di depan sana menjadi targetnya tapi masih bisa menghindari dengan falling yang dia keluarkan. Malah kan go away hanya untuk memukul mundur player-player dari Arkisena. Tapi sekarang Cloud Altar dipecahkan dan untuk defensif saja di menit Lord presented by Samsung Galaxy S-Series sudah mulai hadir di area bawah. Tapi shadow kill dari Aether, Dreams, Fatalicia belum kena siapa-siapa. Versik hampir saja bisa mendapatkan Aether, tapi Aether nggak bisa kabur kemana-mana. Magic Shockwave-nya dikeluarkan oleh seorang Hijaume yang pick off seorang Aether dan Justin Freeland. Oh my god, Justin Itu harus sakit hilang di depan banget sana. loh.
Sakit banget, belum lagi Melisa ngecicil banget kan dengan Madelsnya tadi connect, efek slownya ada. Hampir saja kena tumbuk tadi, coba lihat itu. Hati-hati Pranata, sekali kena tumbuk perutnya asam lambung, bibir pecah-pecah, cicilan nambah dan juga pemikiran akan semakin akut lagi. Karena efek dari Pakito itu kemana-mana Pak, ke kehidupan juga Pak. Ke kehidupan juga ya? Iya. Oke, panjang ya kayaknya Panjang. efeknya ya. Panjang efeknya, mau jangan dah. Ini akan membuat mereka bisa mendapatkan lot tanpa adanya gangguan yang berarti. Bahkan dari Atlas ya mencoba untuk langsung maju ke bagian depan. Mereka sepertinya akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena satu inner turret yang ada di area. Yes, semua inner dan outer turret dihancurkan oleh EVOS Legends, membuat mereka sepertinya untuk di Lord yang pertama bisa untuk engage lebih dalam lagi ke arah base turret karena perbedaan yang cukup jauh, sekitar 8.000 gold di menit yang ke-10 bukan hal yang baik. Mengingat 8.000 gold berarti sama dengan 4 item perbedaan yang dimiliki oleh setiap playernya. Jadi ini akan mempersulit lagi defensif strategi dari RRQ Sena pastinya, dan ada Heptasis oleh seorang Psychots, dan kita lihat gimana Hijume ya, ini belum terpick up sama sekali dan dia bisa ngasih banyak banget assist karena dengan efeknya Fatalis di arah atas, connect begitu saja, Ether hilang langsung oleh seorang King Brands go away untuk menjauhi Justin yang engage dengan volley Sarmunnya di area bawah. Sudah ada Lord yang menuju dan juga Violence hilang di depan sana, versi terlalu sakit, Black dikeluarkan, Watchers yang kena karena seorang Pranata, tapi Pranata masih ada Cold Altar yang melindungi dirinya meskipun base turret di bagian bawah dihancurkan. Warlord harus lari ke bagian belakang dan ya 5 member melawan 3 player dari anak Kisana bukan hal yang baik, coba untuk dibereskan begitu saja. Game kita yang kedua meskipun sekarang di area depan sana Justin seorang diri saja dan balik dengan teratur. Teman-teman dari EVOS Legends gak mau terlalu overcommit meskipun mereka sudah menghancurkan semua base dari RRQ Sena. Hancur semua loh itu. Hancur semua, tapi entah kenapa tadi Hayabusa masih cukup berani loh. Berani banget dia Berani berhadapan banget, langsung dengan Atlas. Di balik Atlas kan ada Melisa ya tadi ya. Iya. Atlas bisa saja dia langsung mengeluarkan flickernya dan benar-benar tadi emang Fatalingnya connect dan itu oleh Hayabusa. Di bagian bawah 4 player lainnya udah mau gak mau kalah dari sisi damage pula. Kehilangan lagi player tambahan, kehilangan lagi dari keseluruhan best turret. Sekarang di saat ada Lord nantinya akan diambil, itu akan langsung nabrak ke bagian depan lah. Ya, yang pasti satu Lord ini bisa ngancurin semua base turret dari RRQ Sena bukanlah hal yang baik. Mengingat mereka baru mengamankan satu outer turret aja di bagian atas dari RRQ Sena ya. Tapi ini mempersulit lagi, yang pasti RRQ Sena semakin jauh menggulungnya perbedaan gold karena sekarang sudah berbeda sekitar 11.000. Oke, Conceal dimulai dari EVOS Legends sebagai depan sana. Watchers menangkap Warlord tapi masih bisa tembus itu stampede-nya. Bisa menyelamatkan nyawanya meskipun ada Madels. Kita lihat Madels yang connect masih bisa dihindari. Cukup aman untuk teman-teman dari RRQ Sena meskipun Warlord harus membuang semua spell yang dimiliki itu Purify untuk bisa menyelamatkan nyawanya ketika engage terjadi. Yap. Untungnya kali ini pemain dari Sena pun masih bisa selamat ya, karena dengan sergapan dilakukan dan plus ada Conceal, movement speed bertambah tadi. Kalau memang connect kayaknya bisa berakhir loh pertandingannya. Iya, harusnya. Untungnya mereka tadi emang aware, mereka bisa kabur, mereka bisa setup ulang lagi. Walaupun untuk beberapa playernya tertinggal level, contoh Brans dan juga Pranata, ada 2 level di antara mereka yang memang menjadi perbedaan. Damage-nya pasti akan sangat-sangat berasa pula. Namun sekarang Psycho ditumbuk sama Violence kayak begitu, udah dipastikan gak bakal berasa lagi. Tapi Lord Camp presented by Samsung Galaxy sudah terlihat, sudah siap untuk langsung diamankan. Akankah mereka harus bisa berani untuk kontes? Menurut gua resiko besar. Resiko besar, jadi mereka coba untuk kompensasi di bagian bawah, otoritas bisa dihancurkan dan Lord dibiarkan begitu saja. Tapi ini akan menjadi Lord penentu sepertinya karena kita tahu perbedaan yang cukup jauh antara kedua belah tim dari segi goldnya. Berbeda sekitar 12.000 untuk di menit yang 13 bukan hal yang baik. Tapi lagi-lagi dengan kehilangan purple buff untuk seorang Aether ini membuat Hayabusanya akan lebih sulit main lagi meskipun sekarang Ojo di pop up. Psycho seorang diri Watchers gak kena siapa-siapa tapi arah dari Rims dari arah belakang. Belum ada volley Star Moon hanya untuk menyelamatkan diri saja, tapi Fatalisnya ditunggu untuk di momen yang tepat di arah tengah. Terlihat di depan sana versi shutdown tapi Dreams mendapatkan banyak player meskipun ada Shadow Kid dikeluarkan ke altar juga dibuka. Go away hanya untuk menjauhkan diri saja tapi Violence lari ke bagian belakang dan lihat Go yang dia miliki. Volley Star Moon lagi dan lagi mendapatkan pick off satu orang player yaitu seorang Brans harus hilang meskipun Lord sudah mulai muncul. Ini sayang banget sebenarnya timing dari EVOS Legends, mereka mau coba untuk engage ketika Lordnya masih dalam perjalanan. Terburu-buru ya. Buru-buru dan membuat game akan semakin jauh, bahkan Brimsnya terpick off entah dari mana dari seorang Aether. Untungnya mereka punya Lord, andai tadi tidak ada Lord, wah
Ini bisa jadi momen untuk pemain Alkisena dengan adanya beberapa player yang langsung dihancurkan. Coba lihat dari perbandingan networknya. Mereka perlahan tapi pasti mulai mengejar Saikon. Akankah bisa ditendang? Buset, punggungnya beneran ditendang tuh. Cing sore. Patah punggungnya, Pak. Kayaknya Tapi tuh batu, Pak. kayaknya Tumitsu deh yang patah, Pak. Tumitsu ya. Itu kan logam yang ditendang. Tetas gitu itu. Oke, back to the game dimana sekarang Ararkisena mengejar ketertinggalan yang tadi beda 11.000 sudah dikejar 4.000 gold sehingga hanya beda 7.000 saja sejauh ini dan akan mempersulit lagi EVOS Legends harusnya untuk match up di kontes Lord yang ketiga nanti di 80 detik yang akan datang meskipun Aether harus terpick off killing spree dapatkan Psychots. Benar-benar grok yang menakutkan karena semua item yang menuju ke arah full damage item dan 1v1 stations tadi yang kita lihat langsung combo skill dari Psychots bisa mengeksekusi Weapon Master kan dia bawanya. Weapon Master semua itemnya item jahat dan ya wildcard sama satu ball of bisa hilang. Iya, damage-nya nambah, durability-nya juga nambah. Enak banget kali tabrak yang wildcard tadi buset ditabrak kenangan banget itu ya. Namun sekarang coba lihat di bagian bawah Dreams ya, siapakah yang menjadi korban dari Fatali karena sedikit lagi perfect match yang udah mendekat langsung. Dan benar ada beberapa player yang memang langsung berhasil dibanting walaupun udah ada kehatan yang bisa melindungi tapi Esmeralda tidak kuat lagi bahkan sekarang dengan adanya kehatan yang memang sudah dikeluarkan tapi para Paramis itu tidak sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak dihasilkan oleh pemain Defense Legends. Ini pakai looking for Medium bisa kan dia mendapatkan Mediaknya dan malah pagi itu aja langsung down dan shutdown pun diciptakan. Melissa pun langsung hilang, Grok pun menjadi korban. Double kill dimiliki oleh Hayabusa, hal yang sangat baik bisa mereka lakukan. Wow, di momen yang tepat ketika Aether kembali lagi dari the timer yang sudah dia laluin dan itu momen dimana EVOS Legends kehilangan 4 membernya. Kita lihat tadi Brans mencari triple kill tapi benar-benar bisa di pick off balik dengan Aether dan kita lihat sekarang Coba lihat, Pak. networksnya udah mulai mengejar banget hanya berbeda 2.000 saja dari satu team fight yang terjadi bahkan Ararkisena sekarang punya kesempatan untuk bisa langsung fokus ke arah base yang mendapatkan base turret di area mid lane meskipun mereka masih ada inner turret di area atas tapi dengan 5 detik lagi ini akan menjadi hal yang cukup sulit mengingat Dreams menarik catapultnya ke bagian atas meskipun seorang diri Shadow Kill dikeluarkan. Dreams menjadi palang pintu terakhir sudah hidup semuanya player dari EVOS Legends dan lari teratur mundur di engage yang baik meskipun Versik mengamuk di bagian depan. Pranata menjadi targetnya tapi Falling Star Moon dari seorang Justin menuju ke arah seorang Versik dan tertendang. Wild Dragon yang sangat manis sekali Crispy didapatkan. Versik get down di saat Lord yang ketiga sudah mulai hadir kembali di Land of Dawn. Ini bukan hal yang bagus untuk EVOS Legends karena untuk kontes Lord yang ketiga mereka harus set up sedemikian rupa dengan tanpa ada jungler akan mempersulit lagi pergerakannya. Wah, Atlas berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang diciptakan oleh pemain dari Ararkisena. Tapi Saiko di bawah bertemu dengan beberapa player dibanting dan Hayabusa aja menjadi korban. 1v1 situation untuk dari masing-masing jungler menghilang pula dan sekarang berimbang keadaan. Oh my god. Wey, Apa ini? kok bisa? Junglernya semuanya kecil nih gue. Naon wey? Apa yang terjadi ini di menit 17? Kedua tim kehilangan jungler bahkan sekarang Ararkisena udah nyusul lagi networknya. Udah nggak berbeda jauh hanya berbeda berapa ratus saja tapi bagian depan sana Violence seorang diri dan dari belakang Psycho mulai hadir. Nggak bisa ditahan semua damage-nya dari seorang Brand dan di pick off begitu saja Violence bahkan sekarang posisi 5 melawan 3 bukan hal yang baik untuk Ararkisena. Kenapa Ararkisena bisa dibalikan keadaannya ketika mereka sudah unggul harusnya tadi dan sekarang malah semakin jauh lagi mengingat Lord yang ketiga akan segera hadir untuk teman-teman dari EVOS Legends dan yes itu yang terjadi ada pause terjadi karena mengingat mungkin ada trouble yang dialamin kalau nggak salah sama Ararki tadi jadi kita nggak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi tapi semoga semua player bisa main dengan koneksi yang bagus dengan nggak ada sama sekali ini yang kalian doain lu tentang kayak ininya juga bisa cepat dibandingkan game yang pertama. Jar, sekarang cuma beda berapa ratus poin. Iya kan? Kita lari ya gimana banget, kan? Balance yang nungguin di situ langsung nge-pick off seorang Versik, tapi lagi-lagi Hayabusa assassin. Iya. Nggak punya door. Ini berjalan di lot yang ketiga tadi kita sempat lihat juga berhasil diamankan oleh EVOS Legends harusnya karena posisi bisa bertahan di lot yang ketiga. Ya, menyaksikan kembali game yang ketiga antara Ararkisena melawan EVOS Legends. Iya. Oke. Kita lanjutkan bagaimana pertempurannya setelah mereka berhasil mendapatkan Lord. Justin sudah set up duluan. Atlas sesaat lagi di detik yang beberapa. Nah ini dia waktunya. Weng di 53 ya. 43 ya. Iya benar. 43 keluar. Weng. Dan itu udah keluar Lordnya pun udah berjalan. Dreams sudah siap maju ke bagian depan. Penasaran konsilnya ada nggak ya? Ini kalau ada konsilnya, nah
Ini udah setup template nih. Kalau dia pergi ke area dari atas, yang lain 4 dari tengah. Dia kan sendirian di tengah dari sana itu. Iya. Terbang tahu-tahu perfect match-nya. Kita lihat aja, namun untuk kali ini sepertinya akan ada setup yang berbeda karena perfect match-nya udah langsung maju ke bagian depan. Mencoba untuk bisa mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Kisena, di mana Lordnya udah bergerak di bagian bawah. Ada beberapa wave minion yang udah masuk juga di bagian atas. Mereka mencoba untuk bisa menghilangkan keseluruhan pengganggu yang ada di depan dari EVOS Legends. Yes, dan Conceal di pop up dari arah lain sementara Winter Truncheon hijau yang menghindari Wait. tapi dari lain. Waters yang tepat double kill didapatkan oleh seorang Psychos. Lagi dan lagi Psychos men-pick up juga Justin dan pace-nya hilang untuk EVOS Legends. Di game yang kedua berhasil lagi memberikan gameplay yang benar-benar bisa menguasai dan mendominasi RRQ sehingga mereka